Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi dengan topik kedaruratan psikiatri. Kedaruratan psikiatri merupakan suatu gangguan yang bersifat akut pada aspek pikiran, perasaan, perilaku ataupun pada aspek hubungan sosial ataupun hubungan interpersonal, yang mana gangguan pada aspek-aspek ini membutuhkan suatu intervensi segera. Sedangkan definisi yang kedua menjelaskan bahwa kedaruratan psikiatri adalah gangguan pada pikiran, perasaan, dan juga perilaku yang membutuhkan intervensi terapeutik segera mungkin. Jadi dari intervensi yang pertama dan intervensi yang kedua sebenarnya tidak ada perbedaan definisi. Definisi yang ketiga menyebutkan bahwa kedaruratan psikiatri adalah gangguan pada pikiran, perasaan, perilaku, dan juga gangguan pada aspek sosial, yang mana gangguan pada pikiran, perasaan, perilaku, dan gangguan pada hubungan sosial ini dapat membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Oleh karena itu memerlukan tindakan intensif sesegera mungkin. Nah, yang masuk ke dalam kategori kedaruratan psikiatri adalah semua kondisi gangguan pada aspek mental yang mana dapat membahayakan pasien, membahayakan diri sendiri, dan juga bisa membahayakan lingkungan atau membahayakan orang lain. Yang pertama di sini dikatakan masuk ke dalam kategori kedaruratan psikiatri yang dapat membahayakan pasien atau dapat membahayakan diri sendiri adalah hilangnya kemampuan untuk menolong diri sendiri. Contohnya misalkan orang yang mengabaikan kebutuhannya sehari-hari, tidak makan, tidak minum, tidak mandi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya kecenderungan menelantarkan atau menganiaya diri sendiri atau kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Dan yang ketiga adalah kondisi agresivitas yang dapat mencederai diri sendiri. Atau kategori yang kedua yang masuk ke dalam kondisi kedaruratan psikiatri adalah semua kondisi yang dapat membahayakan lingkungan. Contohnya adalah perilaku agresif, destruktif perilaku agresif perilaku marah sampai perilaku amuk yang bersifat merusak, yang dapat membahayakan orang lain ataupun dapat membahayakan lingkungan. Contohnya misalkan ada ODGJ kemudian dia suka membawa senjata tajam keliling kampung. Selanjutnya senjata tajamnya itu digunakan untuk misalkan merusak rumah-rumah orang yang ada di kampung tersebut atau digunakan untuk menakut-nakuti orang lain. Nah, itu masuk ke dalam kategori kedaruratan psikiatri. Kemudian yang dua adalah kondisi di mana muncul perilaku yang mengundang respon negatif dari lingkungan. Ini nyambung dengan contoh pada poin pertama. Misalkan ODGJ tadi suka membawa benda tajam, setiap hari membawa benda tajam, itu juga masuk ke dalam kategori ini memancing atau mengundang respon negatif dari orang lain. Nah, untuk kasus kedaruratan psikiatri ini jenisnya atau contohnya banyak namun yang akan kita diskusikan kali ini ada 4 topik Ada kondisi gaduh gelisah, penelantaran diri, percobaan bunuh diri, dan kondisi sindroma lepas obat atau withdrawal syndrome. Yang pertama adalah tentang kondisi gaduh gelisah. Kondisi gaduh gelisah ini merupakan suatu kondisi yang masuk ke dalam kategori kedaruratan psikiatri, di mana orang yang mengalami kondisi gaduh gelisah ini memiliki gejala klinis berupa adanya aktivitas psikomotor yang hiperaktif aktivitas fisiknya, aktivitas motoriknya meningkat sampai munculnya aktivitas yang mengarah ke perilaku agresif dan destruktif munculnya perilaku agresif atau perilaku marah, perilaku amuk yang dapat merugikan ataupun yang dapat merusak. Kemudian yang kedua, psikomotor yang hiperaktif ini bisa disertai dengan agresivitas verbal atau tanpa disertai dengan agresivitas verbal.
Kemudian yang ketiga, orang yang mengalami gaduh gelisah ini kadang tidak mengenali lingkungan di sekitarnya, ya. Jadi contohnya misalkan ada ODGJ, marah, ya, mengamuk, ya, kemudian mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata berupa ancaman kepada orang di sekitarnya, itu sudah masuk ke dalam kategori gaduh gelisah. Kemudian jadi gaduh gelisah selanjutnya adalah biasanya sampai ini ya, lupa makan dan minum atau abai terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga orang yang mengalami gaduh gelisah ini juga berisiko mengalami dehidrasi, ya. Inilah kenapa gaduh gelisah ini masuk ke dalam salah satu kategori kedaruratan psikiatri, ya, karena yang pertama ini bisa membahayakan diri sendiri dan juga lingkungan, ya. Kemudian tidak mengenali lingkungan, ya, jadi siapapun bisa diamuk, ya, apapun bisa dirusak di sekitarnya, sehingga ini masuk ke dalam kategori membahayakan lingkungan. Dan dehidrasi ini berarti masuk ke dalam kategori membahayakan diri sendiri, ya, seperti yang sudah ada di slide sebelumnya tadi, bahwa kategori seseorang berada pada kondisi kedaruratan psikiatri berarti adalah suatu kondisi di mana orang tersebut bisa membahayakan diri sendiri ataupun bisa membahayakan orang lain dan juga lingkungan. Nah, ini ada beberapa penyebab kenapa ODGJ, ya, atau kenapa seorang itu bisa mengalami kondisi gaduh gelisah. Yang pertama adalah karena adanya gangguan mental organik atau karena orang tersebut memiliki gangguan mental organik. Gangguan mental organik ini adalah jenis gangguan jiwa akibat adanya disfungsi atau akibat adanya kerusakan di otak, ya, di mana kerusakan pada otak atau disfungsi pada otak tersebut disebabkan oleh berbagai macam penyebab, baik itu penyebab yang bersifat primer ataupun penyebab yang bersifat sekunder. Penyebab yang bersifat primer ini contohnya adalah ya karena memang adanya gangguan di otak itu sendiri, misalkan mengalami kecelakaan, kemudian selanjutnya terjadi cedera otak ataupun mengalami trauma kepala, ya, ataupun karena penyakit-penyakit yang memang menyebabkan kerusakan pada organ otak. Kemudian selanjutnya gangguan mental organik ini juga dapat terjadi karena adanya penyebab yang bersifat sekunder, ya, contohnya adalah penyakit sistemik yang dapat menyebabkan gangguan pada otak, ya, ataupun gangguan mental organik ini juga dapat terjadi karena adanya ataupun karena melakukan penyalahgunaan obat yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada otak, ya. Dimana ini nanti yang akan kita bahas untuk gangguan mental organik adalah tentang delirium, ya. Kemudian penyebab yang kedua kenapa seorang bisa mengalami gaduh gelisah adalah karena adanya gangguan disosiatif, ya, kemudian perilaku amuk, ataupun karena adanya ataupun ketika orang tersebut mengalami psikosis fungsional atau psikosis yang bersifat akut ataupun kambuhan. Oke, ini yang pertama, ya, kita bahas delirium, ya. Delirium ini merupakan suatu disfungsi metabolisme otak yang bersifat menyeluruh, bersifat sementara dan juga reversibel, bisa kembali, ya, dan biasanya terjadi secara akut. Gejala klinis dari delirium antara lain adalah yang pertama, adanya gangguan kesadaran dan adanya gangguan pada perhatian. Adanya gangguan kognitif yang bersifat umum, entah itu karena adanya distorsi persepsi atau penyimpangan persepsi, kemudian hendaya daya pikir, ya, ketidakmampuan untuk berpikir, ketidakmampuan untuk menganalisa, itu adalah ciri dari delirium. Kemudian adanya gangguan daya ingat, ya, baik itu daya ingat atau memori jangka pendek ataupun memori jangka panjang. Kemudian juga disertai dengan disorientasi, ya. Disorientasi ini tidak mengenal lagi, ya. Jadi disorientasi ini bisa disorientasi tempat, tidak mengenali tempat yang dia tempati atau tidak mengenali tempat di sekitarnya. Disorientasi waktu, ya, tidak mengenali waktu, tidak bisa membedakan pagi, siang, malam, ya, ataupun disorientasi orang, ya, jadi tidak bisa mengenali orang-orang di sekitarnya. Kemudian gejala klinis dari delirium yang ketiga adalah adanya gangguan psikomotor, entah itu adanya hipoaktivitas, ya, jadi aktivitasnya sangat sedikit, ataupun berupa
adanya hiperaktivitas, ya, aktivitasnya menjadi sangat meningkat, bicaranya bertambah, ya, bicara terus ataupun bicaranya cenderung berkurang, ya. Kemudian adanya gangguan siklus tidur bangun, ya. Jadi ini biasanya atau gejala ini ya, gejala gangguan pada siklus tidur ini akan memburuk di malam hari. Kemudian adanya gangguan emosional, entah itu depresi, ya, cemas, orangnya mengalami cemas, orangnya lekas marah, emosinya tidak stabil, ataupun kebalikannya ya, euforia, orangnya akan mengalami euforia. Nah, penyebab delirium ini macam-macam ya. Ada penyebab yang bersifat karena adanya gangguan sistemik dan gangguan pada otak. Kalau gangguan sistemik ini bisa terjadi karena adanya infeksi sistemik atau infeksi karena adanya sepsis, ya, yang akhirnya bisa sampai merembet ke otak, kemudian kondisi pasca tindakan bedahan, atau karena kondisi hipoksia. Atau penyebab yang selanjutnya adalah karena adanya gangguan pada otak, entah itu terjadi infeksi pada otak, pada selaput otak, ataupun karena adanya keganasan di otak. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan, sebenarnya kalau diceritakan ya, delirium ini adalah suatu kondisi gangguan mental sifatnya serius, ya, dan bisa terjadi pada berbagai tingkatan usia, walaupun yang lebih banyak mengalami adalah pada kelompok lansia. Ya, jadi delirium ini adalah sebenarnya gangguan mental, gangguan jiwa yang serius yang dapat ini ya menimbulkan kondisi kebingungan yang parah, ya, pada orang yang mengalaminya, ya, dan berkurangnya kesadaran pada lingkungan di sekitarnya, karena tadi ya orangnya ini mengalami disorientasi, tidak lagi mengenali lingkungan di sekitar, tidak lagi mengenali orang di sekitarnya, ya, yang mana kondisi ini disebabkan oleh berbagai macam perubahan yang sifatnya cepat yang terjadi pada otak, ya. Nah, akibatnya orang yang mengalami delirium ini biasanya akan sulit berpikir, sulit mengingat, dan sulit berkonsentrasi, ya. Dan pada berbagai keadaan atau penyakit dapat menyebabkan delirium, gitu ya. Dimana tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa orang yang mengalami delirium tadi akan mengalami akan berkurangnya kesadaran pada lingkungan, mengalami gangguan emosional, ya, emosinya tidak stabil, cepat marah, mudah cemas, sama sekali juga euforia, gembira atau senang berlebihan, ya. Kemudian muncul gangguan kognitif sampai muncul perubahan perilaku, yang mana perubahan perilaku itu bisa membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain, ya. Kenapa bisa membahayakan orang lain? Karena pada orang yang mengalami delirium tadi sekali lagi mengalami disorientasi, salah satunya adalah disorientasi lingkungan, ya. Oke. Nah, ini penata laksanaan yang dapat diberikan pada orang yang mengalami delirium. Yang pertama adalah kolaborasi dengan tim kesehatan, ya, atau dengan tim medis lain sesuai dengan etiologinya. Jadi dikaji dulu penyebab dari delirium yang dialami oleh orang tersebut apa, ya, apakah karena ada gangguan di otak ataukah karena adanya gangguan sistemik. Kemudian diintervensi etiologinya sesuai dengan kondisi yang terjadi pada pasien. Kemudian monitoring dan evaluasi serta terapi untuk mengatasi gejala-gejala psikiatrik, ya, misalkan dengan pemberian medikamentosa dan obat-obatan, dan juga dengan melakukan manipulasi atau dengan melakukan perubahan pada lingkungan. Contoh obat-obatan yang dapat diberikan pada orang yang mengalami gaduh gelisah karena delirium adalah dengan pemberian haloperidol dosis rendah, di mana haloperidol ini merupakan salah satu jenis antipsikotik. Kemudian dengan manipulasi lingkungan, ini dengan menciptakan lingkungan yang bisa membuat pasien merasa nyaman, ya. Siapkan ruang yang tenang, atau ini ya, tempatkan pasien pada ruangan yang tenang, nyaman, pencahayaannya juga cukup. Kemudian ciptakan lingkungan suasana yang familiar, atau menciptakan lingkungan yang tidak asing, tidak aneh, ya, atau ini ya, tidak menimbulkan trauma pada orang yang mengalami delirium. Kemudian dekatkan orang yang mengalami delirium ini dengan caregiver yang sudah dikenal. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah pasien atau orang yang mengalami delirium ini harus dijaga, ya. Jangan sampai dia melakukan tindakan atau menunjukkan perilaku yang bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian selanjutnya, ya, pada kondisi gaduh gelisah selain delirium juga ada gangguan
disosiatif. Gangguan disosiatif ini adalah merupakan salah satu jenis dari gangguan kepribadian sebenarnya. Mana definisi dari gangguan disosiatif ini adalah adanya kehilangan sebagian atau keseluruhan integrasi normal di dalam mental ataupun dalam jiwa seorang. Ya, contohnya adalah kehilangan memori ya, atau orang yang mengalami gangguan disosiatif cenderung mengalami amnesia ya, baik itu mengalami gangguan memori jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian selanjutnya adalah kehilangan kesadaran identitas diri dan kehilangan atau mengalami gangguan pada aspek penginderaan ya. Contoh dari hilangnya kesadaran identitas ini dapat menyebabkan seseorang mengalami depersonalisasi. Depersonalisasi ini merupakan perasaan aneh tentang dirinya sendiri, atau merasa bahwa pribadi yang ada dalam dirinya itu tidak seperti biasanya atau tidak sesuai dengan kenyataan ya, mengatakan bahwa contohnya misalkan seperti ini, saya ini sebenarnya adalah arwah nenek saya sudah meninggal, tapi arwahnya itu menempel pada badan saya. Contohnya seperti itu. Kemudian adanya kehilangan identitas atau kesadaran diri ini juga menyebabkan munculnya derealisasi. Ya, derealisasi ini adalah perasaan aneh tentang lingkungan yang menganggap bahwa lingkungan yang ada di sekitarnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, menganggap bahwa lingkungan di sekitarnya itu lingkungan yang asing, bukan lingkungan sebenarnya ya. Kemudian selanjutnya terjadi menyebabkan kebingungan ataupun perubahan identitas. Selain itu juga dapat menyebabkan gangguan penginderaan ya, ilusi, halusinasi, itu bisa dialami oleh orang yang mengalami gangguan disosiatif. Kemudian orang yang mengalami gangguan disosiatif juga akan mengalami kehilangan kendali terhadap gerakan tubuh. Ya, jadi pada gangguan disosiatif orangnya bisa melakukan gerakan-gerakan motorik yang tidak ada tujuannya, atau gerakan motoriknya itu tiba-tiba berubah ya, tiba-tiba mengalami hiperaktivitas gitu ya, biasanya kalau pada orang yang mengalami gangguan disosiatif. Kemudian selanjutnya ciri dari gangguan disosiatif adalah gejala-gejala tadi ya, baik itu gejala pada aspek gangguan ini ada personalisasi, generalisasi, gangguan penginderaan ya, halusinasi atau ilusi, kemudian adanya perubahan atau kehilangan kendali terhadap gerakan tubuh tadi. Gejalanya akan bertambah atau akan meningkat bila diperhatikan oleh orang lain atau jika orang tersebut sedang berada di depan orang tertentu ya. Nah, ini ya, biasanya orang yang mengalami gangguan disosiatif itu terjadi pada orang dengan kepribadian histrionik, atau ada juga yang mengatakan bahwa orang yang memiliki kepribadian histrionik itu cenderung berisiko lebih tinggi mengalami gangguan disosiatif ya. Jadi kalau kepribadian histrionik itu ciri-cirinya adalah orangnya berlebihan dalam mencari perhatian ya, bahkan secara fisik, secara penampilan dia berusaha menunjukkan atau menonjolkan penampilannya itu, atau penampilannya itu cenderung berbeda dibandingkan dengan penampilan orang pada umumnya ya. Kemudian ciri yang lain itu pada orang dengan kepribadian histrionik ya, dia ketika mereka punya masalah, mereka berperan seolah-olah jadi korban ya, atau ketika ada peristiwa yang tidak menyenangkan, mereka seolah-olah menjadi korbannya dan cenderung mudah menyalahkan orang lain ya. Kemudian ciri orang dengan kepribadian histrionik ini, dia sangat mudah percaya pada orang lain yang dia anggap bisa membantu memecahkan masalahnya ya, mudah percaya pada orang lain ya. Jadi orang dengan kepribadian histrionik ini ada yang mengatakan dia mudah dibohongi ya, atau mudah dimanipulasi. Oke, atau contoh sederhana untuk orang yang mengalami gangguan disosiatif itu adalah mungkin sudah sering melihat atau mendengar cerita horor ya, tentang orang yang mengalami kesurupan ya, jadi dianggap bahwa tubuh orang tersebut dirasuki oleh hantu, dirasuki oleh jin dan lain sebagainya. Nah ini ada penjelasan medis ya, yang kalau dilihat dari sisi medis ya, kenapa orang itu bisa kesurupan.
Jadi di dalam buku DSM-4, dalam buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang keempat, kesurupan itu ya secara medis dia disebut sebagai ada yang namanya possession trance disorder ya, dimana possession trance disorder ini merupakan salah satu jenis atau masuk ke dalam kategori gangguan disosiatif ya. Jadi kalau possession trance disorder ini adalah gangguan di mana terjadi kehilangan sementara identitas pribadi dan kesadaran penuh dari lingkungan ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa possession trance disorder itu ya, atau yang ciri-cirinya hampir sama dengan orang kesurupan ini tidak dikaitkan atau merupakan suatu kondisi di luar situasi ini ya, ritual keagamaan ataupun penerimaan budaya ya. Jadi ada satu kondisi ciri-ciri mirip dengan kesurupan disebut dengan possession trance disorder. Dia dimana kalau kita melihat ya, orang kesurupan itu biasanya mereka bertingkah aneh, membicarakan hal-hal yang tidak biasa, kemudian nada bicaranya berbeda ya, kemudian pada orang yang mengalami seperti orang kesurupan itu ya, mereka tidak, kalau sudah sadar ya, orang yang bersangkutan tidak akan ingat dengan apa yang dilakukan sebelumnya ya. Hampir sama seperti itu ya, gangguan disosiatif itu seperti itu. Jadi dia merasa seolah-olah dirinya itu atau dalam tubuhnya itu diganti oleh roh, diganti oleh suatu kekuatan yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang lain ya, sehingga orang tadi akan kehilangan kontrol atas tindakannya, muncul perilaku yang berbeda, kehilangan kesadaran lingkungan ya, menganggap dia adalah seorang pribadi yang berbeda, kemudian ketika bicara nada suaranya berbeda, sulit konsentrasi ya, kehilangan memori dan sebagainya ya. Itu adalah possession trance disorder yang merupakan salah satu jenis dari gangguan disosiatif ya. Atau ini ada juga yang mengatakan possession trance disorder ini merupakan penjelasan secara medis kenapa orang bisa kesurupan ya, karena dia mengalami adanya gangguan mental ya yang bersifat sementara gitu ya, yang mana kondisi ini bisa disebabkan karena berbagai macam faktor ya, terutama karena adanya trauma psikologis yang dapat menyebabkan tekanan sosial ataupun dapat menyebabkan tekanan pada mental seseorang ya. Nah, penata laksanaan pada gangguan disosiatif ini adalah tenangkan pasien dan kurangi orang di sekitarnya ya. Jadi kalau misalkan kita melihat tanda gejala orang yang tadi ya, tanda gejalanya seperti orang kesurupan, jangan dilihat, jangan bergerombol ya, usahakan dia ada di satu tempat sendiri, namun kita awasi dan kita pastikan bahwa orang tersebut aman. Jangan dilihat bergerombol, karena kalau misalkan ini ya, ada orang dengan kepribadian histrionik yang cenderung suka mencari perhatian, itu juga bisa muncul ya gangguan disosiatif ini ya. Padahal dia tujuannya mungkin untuk hanya mencari perhatian. Nah, ini untuk terapi farmakoterapi yang dapat diberikan pada orang dengan gangguan disosiatif adalah dengan pemberian anti-ansietas atau diazepam injeksi dan juga antidepresan ya. Selain gangguan disosiatif dan juga delirium, juga ada perilaku amuk ya, masuk ke dalam kategori kadu gelisah. Nah, amuk ini adalah keadaan kadu gelisah yang timbulnya mendadak dan dipengaruhi faktor sosiobudaya ya, dimana pada orang dengan perilaku amuk ini tiba-tiba mendadak bangkit, mulai mengamuk, menjadi agresif dan bersifat destruktif atau merusak ya. Cirinya selanjutnya adalah kesadarannya menurun ya, dan setelah dia sadar maka bisa mengalami amnesia total atau sebagian. Dan perilaku amuk ini akan berhenti jika dia dibuat tidak berdaya oleh orang lain, atau ketika dia sudah lelah, perilaku amuknya juga akan berhenti ya. Atau perilaku amuk yang dialami oleh orang ini juga akan berhenti jika dia sudah melukai diri sendiri, atau mungkin bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri dan sampai meninggal ya. Selanjutnya ada psikosis fungsional. Psikosis fungsional ini bisa terjadi secara akut ataupun kambuhan. Ini merupakan psikosis ya, psikosis ini gangguan jiwa yang sifatnya fungsional, baik itu akut ataupun kambuhan. Ini merupakan suatu kondisi di mana seorang sudah tidak dapat menilai realita sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi apa yang ada di persepsinya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini penata laksanaan yang dapat diberikan pada orang yang mengalami psikosis fungsional, antaranya dengan pemberian antipsikotik ya, injeksi haloperidol,
ataupun bila masih gelisah, injeksi dapat diulang hingga 3 kali ya, dengan dosis 5 mg per hari. Kemudian orang yang menanganinya juga harus bersifat tenang ya. Kemudian jika diperlukan dilakukan fiksasi fisik ataupun direstrain ya, ditali, diikat ya. Nah, ini untuk penanganan pasien pada gaduh gelisah secara umum ya, baik itu pada kondisi amuk, gangguan disosiatif ataupun delirium ya. Ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghadapinya dengan tenang. Ya, jadi yang pertama perawatnya harus tenang terlebih dahulu. Kemudian tenangkan pasien dengan kata-kata sedapat-dapatnya. Ya, tenangkan pasien sedapat-dapatnya. Kalau misalkan apa yang kita sampaikan kepada pasien atau ketika kita berbicara kepada pasien itu justru memicu perilaku gaduh gelisah pasien, ya, maka ucapan verbal kita harus dihentikan. Ya, ini jadi menenangkan pasien sedapat-dapatnya. Pokoknya pasiennya tenang. Kemudian selanjutnya pasien diamankan, ya, direstrain jika diperlukan ataupun dimasukkan di ruang isolasi. Ya, kemudian tenangkan keluarga atau orang yang mengantar. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik sedapat-dapatnya. Ya, jadi pemeriksaan fisiknya tidak harus dilakukan lengkap head to toe ya, karena namanya orangnya gaduh gelisah ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan atau intervensi yang kita berikan kepada pasien itu justru memicu perilaku gaduh gelisah. Nah, pemeriksaan fisik ini tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan intern, kelainan biologisnya ada atau tidak. Ya, jadi gaduh gelisah pada pasien itu apakah murni karena adanya gangguan di otaknya, ya misalkan karena ada cedera ataupun trauma ataupun penyakit fisik di otak ataukah tidak. Ya, nah kalau ada kelainan fisik ya atau kelainan biologis maka diobati kelainan internnya, kelainan biologisnya terlebih dahulu sesuai dengan tanda gejala yang muncul. Kemudian selanjutnya diikuti dengan pemberian obat-obatan psikiatrik atau diberikan farmakoterapi. Nah, biasanya diberikan adalah antipsikotik ya. Ini jika dari hasil pengkajian atau jika dari hasil pemeriksaan fisiknya ditemukan ada kelainan biologis. Ya, namun jika dari hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan biologis, tidak ada kelainan fisik, tidak ada kelainan di otak, maka pasien bisa diberikan perawatan yang baik ya, berikan obat-obatan untuk mengobati gangguan psikiatrik ya, bisa dengan antipsikotik, anti-ansietas ataupun psikoterapi suportif. Oke, ini yang pertama. Tadi yang pertama adalah kasus kedaruratan psikiatri tentang gaduh gelisah ya. Kemudian contoh kasus kedaruratan psikiatri yang kedua adalah penelantaran diri. Penelantaran diri ini dapat terjadi pada seorang jika orang tersebut tidak mau merawat dirinya. Ya, contohnya orang tersebut cenderung menghukum diri sendiri atau sering melakukan percobaan bunuh diri secara terselubung, ya, bunuh diri diam-diam, ya, tidak diketahui orang lain. Kemudian penelantaran diri ini selain orang tersebut tidak mau merawat diri juga bisa terjadi karena tidak mampu merawat diri. Contohnya adalah karena penyakit fisik sehingga tidak mampu melakukan ADL, tidak mampu merawat dirinya. Nah, penata laksana yang dapat diberikan pada kasus penelantaran diri adalah cari penyebab sedini mungkin. Ya. Kenapa orang tersebut melakukan penelantaran diri? Kemudian yang kedua, perhatikan keseimbangan cairan tubuhnya ya, terutama pada orang yang tidak mampu merawat dirinya. Perhatikan kebersihan tubuh dan bila terjadi karena tidak mau merawat diri, obati gangguan jiwa yang mendasari. Kemudian yang ketiga adalah percobaan bunuh diri. Ini sudah kita bahas di Keperawatan Jiwa 1 ya. Percobaan bunuh diri adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakhiri kehidupannya dalam waktu yang singkat ya. Penyebab yang terjadi atau penyebab yang sering muncul pada kasus percobaan bunuh diri adalah kehilangan rasa aman dan kehilangan kepastian statusnya, kekecewaan dalam hubungan dengan orang lain ya, kehilangan benda ataupun kehilangan orang yang berarti ataupun kehilangan tujuan hidup ya, tidak tercapainya cita-cita dan sebagainya. Nah, pada kasus percobaan bunuh diri ini ya, jika pasiennya dibawa ke pelayanan kesehatan atau dibawa ke rumah sakit, dibawa ke UGD ya, maka harus dikaji apakah ya sudah ada tanda-tanda gangguan pada aspek fisik, apakah percobaan bunuh dirinya itu sudah aktual ataukah belum ya. Kalau percobaan bunuh dirinya sudah aktual, maka yang pertama kali dilakukan adalah ke bagian penyakit dalam ataupun penyakit bedah untuk mengintervensi akibat
percobaan bunuh diri yang dilakukannya tadi ya. Jadi diobati dulu fisiknya, baru kemudian dilakukan ini ya pengkajian ataupun intervensi di bagian psikiatri ya, entah itu masuk rumah sakit ataukah nanti berobat jalan dengan psikoterapi. Kemudian contoh kasus daruratan psikiatri yang keempat adalah sindrom lepas zat atau withdrawal syndrome ya. Ini adalah gejala fisik dan juga gejala psikologis yang timbul akibat dihentikannya penggunaan obat ya, di mana obat ini sudah dikonsumsi oleh orang tersebut dalam waktu yang lama dan menyebabkan terjadinya ketergantungan ya. Jadi kalau bahasa gampangnya sindrom lepas zat atau withdrawal syndrome itu adalah penghentian secara tiba-tiba penggunaan atau penyalahgunaan obat yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau misalkan terbiasa mengkonsumsi ganja, kemudian ganjanya dihentikan ya, maka akan muncul berbagai macam gejala fisik ataupun gejala psikologis yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan sindrom lepas zat atau withdrawal syndrome. Nah, withdrawal syndrome ini penyebabnya macam-macam ya. Tadi ya ketidakpatuhan mengkonsumsi obat ya, obat atau obat-obatan psikiatri, kemudian mendadak menghentikan obat dosis tinggi, atau yang ketiga yang seperti yang saya sampaikan tadi adalah penghentian mendadak dari penyalahgunaan nafsa. Ini ya, ini disebut dengan sindrom lepas zat ataupun withdrawal syndrome. Oke ya. Nah, ini ya. Gejala-gejala withdrawal syndrome ya biasanya terjadi 6 sampai 8 jam setelah penggunaan terakhir ya. Mungkin kalau ada yang pernah melihat kalau orang yang terbiasa menggunakan narkoba ya, kemudian tiba-tiba penggunaan narkobanya itu dihentikan, orangnya menjadi gelisah, sulit tidur ya, bersin-bersin atau pilek gitu ya. Makanya pada orang yang konsumsi nafsa biasanya kita lihat ya, tangannya itu terus mengusap-usap hidungnya gitu ya. Itu ciri-cirinya. Kemudian lakrimasi ya, keluarnya air mata ya, walaupun tidak menangis ya, matanya berair, matanya merah ya, hiperhidrosis. Kemudian pupilnya mengalami dilatasi, tekanan darah naik, takikardi, diare, kram perut, demam, kemudian adanya rasa ingin menggunakan zat opioid yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat untuk kembali menggunakan narkoba yang awalnya dia pakai. Kemudian merasakan sakit pada seluruh badan ataupun nyeri pada sendi dan juga tulang. Ya, ini adalah tanda gejala withdrawal syndrome atau sindroma lepas zat. Ya, nah makanya karena ini bisa membahayakan diri sendiri, maka masuk ke dalam kasus kedaruratan psikiatri. Nah, ini penata yang dapat diberikan pada orang yang mengalami sindrom lepas zat. Yang pertama adalah tenangkan pasien, hati-hati dalam memberikan minum, jangan sampai mengalami aspirasi. Kemudian upayakan mendapatkan keterangan atau kita kaji ya, jenis atau nama obat atau zat yang dipakai apa, kemudian dosisnya berapa, cara mengkonsumsinya seperti apa, apakah secara oral ya, diminum, dimakan, dihisap, diinjeksikan atau seperti apa, kemudian kapan terakhir kali menggunakan, dan harus segera dirujuk ke pelayanan kesehatan. Oke. Nah, ini ada beberapa prinsip kedaruratan psikiatri. Oke. Nah ini ya, jadi pada pelayanan kasus kedaruratan psikiatri itu juga ada triasenya ya, bukan hanya di rumah sakit umum saja triase itu ya, atau di pelayanan kesehatan fisik ya, tapi di pelayanan kedaruratan psikiatri juga ada triasenya ya. Ada 3 kategori, ada P1, P2 dan juga P3. Masuk ke dalam kategori P1 ini ya, jadi yang masuk ke dalam kategori P1 ini adalah kondisi di mana aktual membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian muncul gangguan perilaku ya, kemudian penderita datang dengan direstrain ya, atau misalkan ada keluarga atau ada orang yang mengantarkan ke rumah sakit atau rumah sakit jiwa gitu ya, di mana pasien yang diantar itu dalam kondisi terikat gitu ya, masuk ke dalam kategori P1. Karena diikat bisa jadi macam-macam ya, karena berusaha bunuh diri, berusaha mencelakai orang lain dan sebagainya. Nah, ini kemudian P1 ini ada kategori P1 ini jika hasil observasinya ditemukan muncul beberapa kejam, ada membawa senjata tajam, merusak diri sendiri, agitasi atau agresif secara fisik ataupun lisan ya, marah-marah, mengamuk secara fisik ataupun marah secara lisan, dan diperlukan restrain. Nah, ini biasanya orang yang membawa ke pelayanan kesehatan, bawa ke rumah sakit atau rumah sakit jiwa, melaporkan bahwa orang yang dibawa tadi atau pasien yang dibawa tadi mengancam atau membahayakan orang lain. Ini masuk ke dalam kategori P1
ya. Namun jika dari hasil observasinya ini tidak ditemukan, ya, berarti masuk ke dalam kategori kemungkinan masuk ke dalam kategori P2. Ya, di mana P2 ini cirinya adalah kemungkinan membahayakan diri sendiri atau orang lain, gangguan perilaku sedang, atau jika orangnya depresi berat. Nah, ini hasil observasinya orangnya gelisah, perilakunya mengganggu, perilaku aneh, ya. Kemudian orangnya tampak bingung dan tidak komunikatif, ya, bisa bicara tapi nggak nyambung gitu ya kalau diajak ngobrol, ya. Kemudian memiliki kepribadian ganda yang bertentangan, ya, ini ciri dari gangguan disosiatif tadi. Kemudian ini ya, dari hasil laporan ini ada indikasi bunuh diri, orangnya ada riwayat halusinasi, delusi atau kecangan pikiran, dan ada gangguan mood baik itu depresi, euforia ataupun jenis gangguan mood yang lainnya. Nah, jika tidak berarti masuk ke dalam kategori P3, di mana pada kategori P3 ini cirinya adalah adanya distres ringan, tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan tidak ada gangguan perilaku. Dan dari hasil laporan atau dari hasil pengajian, ya, mungkin dilaporkan klien menyadari bahwa dia mengalami gangguan mental, ya, klien sadar bahwa dia membutuhkan pengobatan dan seterusnya, ini masuk ke dalam kategori P3 ini, ya. Jadi pada kasus penanganan atau kedaruratan psikiatri tetap menggunakan atau menerapkan triase, ya, mental health triase scale. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menangani kasus gawat daruratan psikiatri. Yang pertama adalah ketenagaan. Harus ada tim medisnya, baik itu psikiater, dokter umum, ya, psikolog ataupun dari perawat, ya. Kemudian sediakan lingkungan terapeutik, lingkungan yang aman dan nyaman, ya, akses cepat ke ruang gawat darurat medis dan juga laboratorium, ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba pasiennya mencederai diri sendiri atau tiba-tiba pasiennya melakukan bunuh diri, ada akses yang mudah untuk ke ruang gawat darurat medis. Kemudian ada misalnya ruang yang spesifik, ya, ruang dewasa terpisah dengan ruang anak dan juga remaja, ruang agitatif dibedakan dengan ruangan non agitatif, jadi dipisahkan, ya. Jadi kalau diibaratkan gitu ya, di ruangan UGD di RSC itu dibedakan, ya, mana, ya, sama seperti triase tadi, ya, kasus-kasus yang masuk ke dalam kasus daruratan psikiatri dimasukkan ke P1, yang lainnya masuk ke P2 ataupun P3, ya, ruangannya dipisah sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian pemberian obat psikofarmaka ataupun pemberian alat fiksasi ataupun seklusi. Fiksasi ini pasiennya direstrain, ya, pasiennya diikat. Kemudian selanjutnya ada tindakan seklusi. Seklusi ini pasiennya diisolasi di suatu ruangan, dipisahkan dari pasien yang lainnya. Kemudian ini, ya, ini sikap dan perilaku staf yang harus memiliki. Terapis harus dalam keadaan tenang. Seluruh staf atau seluruh tenaga kesehatan harus mengerti bahwa pasien dalam keadaan stres fisik dan juga mental, dan setiap tindakan perlu didiskusikan dengan pasien dan keluarga sedapat-dapatnya, ya, kalau komunikasi pada pasien. Kemudian tindakan kekerasan tidak dibenarkan, ya, tidak boleh melakukan kekerasan, ya, pada pasien sekalipun pasien ini gaduh gelisah, sekalipun pasien ini menunjukkan perilaku amuk. Nah, ini selanjutnya panduan wawancara, ya, atau panduan komunikasi pada kasus atau pada kondisi kedaruratan psikiatri. Yang pertama adalah lakukan komunikasi yang luas, tidak bertele-tele, ya, dan semua intervensi harus dijelaskan dengan singkat dan jelas. Kemudian wawancara atau komunikasi dapat dihentikan sewaktu-waktu untuk membatasi atau untuk mengurangi kemungkinan agitasi atau untuk mengatasi meminimalisir risiko pasiennya tadi mengamuk kembali, ya. Kemudian diperlukan pendekatan yang pragmatis atau praktis. Kemudian jika intervensi verbal tidak cukup atau merupakan kontraindikasi, maka perlu diberikan pemberian obat ataupun restrain, ya. Jadi kalau pasiennya ini, ya, ketika perawat mencoba menenangkan pasien tetap mengamuk dan seterusnya, maka perlu dilakukan restrain, pasien diikat. Jika diperlukan restrain, yang melakukan adalah petugas klinik atau petugas kesehatan, bukan satpam, bukan petugas pengamanan, ya. Nah, selanjutnya evaluasi dari penanganan kedaruratan psikiatri tadi adalah tujuan evaluasinya menentukan kondisi pasien yang sedang dalam krisis secara tepat untuk menentukan diagnosis awal, mengidentifikasi faktor presipitasi dan kebutuhan segera pasien, memulai terapi atau merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai.
Selanjutnya, pemeriksaan gawat darurat tidak harus lengkap nih ya, sangat dibutuhkan data penunjang baik dari rekam medis sebelumnya, informasi dari sumber lain seperti keluarga, polisi dan sebagainya. Ya, jadi kalau pemeriksaan fisik, wawancara pada pasien sudah pada dapatnya, jangan sampai tindakan yang kita lakukan itu justru memicu kekambuhan kondisi pasien. Ini 5 hal yang harus ditentukan saat evaluasi. Yang pertama, pastikan pasien aman ya, harus pastikan bahwa situasi di ruang gawat darurat atau pola pelayanan dan komunikasi antar staf, jumlah pasien dan ruangan cukup aman baik secara fisik maupun emosional ya. Jadi kalau di ruang gawat darurat ruangannya terbatas ya, satu bilik digunakan untuk satu pasien. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi dari aspek medis ataupun psikiatri. Ini penting untuk bisa membedakan apakah kasus ini ya, tadi dari pengkajian ya, apakah pasien itu murni mengalami gangguan psikiatri, murni mengalami gangguan mental, ataukah ada penyakit fisik yang menyebabkan pasien tersebut akhirnya mengalami gangguan mental ya. Ya, jadi contohnya misalkan tadi apakah ada gangguan di otak pasien, entah itu karena cedera ataupun karena adanya suatu keganasan, ataukah misalkan misalkan tiba-tiba pasien melakukan penghentian penggunaan narkoba secara mendadak, itu yang harus dibedakan ya. Kemudian yang perlu dievaluasi adalah apakah kasus pada pasien tadi masuk ke dalam kategori psikosis ataukah bukan psikosis. Pada kasus psikosis atau murni pada pasien gangguan mental ya, biasanya ditemukan daya fungsi mental ya, gangguan realita dan terhambatnya pemenuhan ADL. Kemudian tentukan apakah kasus pasien itu masuk ke dalam kategori suicidal ataupun homisidal. Nih ya, suicidal ini tindakan bunuh diri, homisidal ini adalah perilaku mencederai orang lain ya. Jadi semua pasien dengan bunuh diri harus diobservasi dengan ketat. Jangan pernah menyepelekan ancaman atau ucapan yang disampaikan oleh orang yang memiliki riwayat bunuh diri ataupun oleh orang yang memiliki riwayat menyelakai orang lain. Kemudian kita evaluasi kemampuan merawat diri ya. Ketidakmampuan pasien merawat diri sendiri merupakan salah satu indikasi rawat inap ya. Nah, tadi dari hasil pengkajian, dari hasil dirasa tadi kan ditemukan ya, apakah pasiennya itu rawat inap ataukah rawat jalan dengan pemberian obat-obatan dan juga psikoterapi. Nah, ini beberapa indikasi pasien harus melakukan rawat inap. Yang pertama, bila pasien membahayakan diri sendiri atau orang lain. Bila perawatan diri ya, bila perawatan di rumah tidak memadai, kemudian diperlukan observasi lebih lanjut ya. Bila pasien dirawat inapkan, sebaiknya dilakukan atas persetujuan pasien atau keluarga, dan bila pasien membahayakan diri sendiri dan orang lain, maka tidak diperlukan persetujuan dari pasien, langsung dilakukan rawat inap. Nah, yang didokumentasikan adalah semua hasil temuan positif atau negatif ya, kemudian nama serta nomor telepon penting yang bisa dihubungi ya. Jika kemungkinan ada kondisi yang berbahaya atau yang kritis pada pasien, dan bila diagnosis pasti belum ditemukan, maka semua diagnosis banding harus dicatat. Ini ya, jadi kalau disimpulkan, pada kasus kedaruratan psikiatri, pasien datang ke rumah sakit ya, entah itu rujukan ataukah pasiennya datang sendiri, bisa jadi ya, ataukah pasiennya diantar polisi, diantar keluarga dan sebagainya, itu harus ditriase masuk ke dalam kategori P1, P2 ataukah P3 ya, sambil dievaluasi tanda-tanda vitalnya, tingkat kesadarannya, kemudian pemeriksaan medis, pemeriksaan laboratorium, dan juga evaluasi dari aspek psikiatri, sehingga dari hasil pengkajian ini menentukan apakah pasien itu harus dilakukan rawat inap bersama dengan disiplin yang lain ya. Jadi contohnya kalau tadi ada penyakit fisik, maka penyakit fisiknya harus diatasi terlebih dahulu, dibarengi dengan penata laksanaan dari aspek mentalnya ataupun dari aspek psikiatri ya. Ataukah pasien tadi murni di ruang rawat inap psikiatri, ataukah pasien bisa rawat jalan ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.